Halo semuanya, selamat datang di Diksi, Dialog Inspirasi. Mungkin banyak yang nanya ya, bukan, nggak nanya juga sih. Iya orang bukan siapa-siapa anjing. Kita mungkin belum jelasin Diksi itu apa mungkin ya. Diksi itu singkatan dari Dialog Inspirasi. Terus kenapa nggak monolog sih? Padahal monolog kan bicara satu arah, ya kan? Kalau monolog sendirian aja gak sih? Jadi dialog kan berdua gitu. Lagian kan kalau dialog kan maksudnya juga ngajak teman-teman kalau misalnya sharing-sharing di sini pengetahuan, bisa komentar kan, misalnya ada ini boleh nanti admin bales, kita bales atau gue pribadi juga bales kalau misalnya nanti ada kata-kata gue yang gue rasa itu nggak kurang atau salah, atau mungkin kita beda perspektif atau pemahaman. Jadi saling sharing aja lah. Makanya namanya dialog bukan monolog. Siapa tahu juga kan nanti ngundang Deddy Kobuzer ya kan? Amin semuanya dong. Amin. Siapa tahu kan ngundang Najwa siapa kan? Amin. Amin. Kabul ya Allah gitu kan. Atau kita yang diundang. Amin. Ayo amin. Oke, jadi Diksi itu seputar itu tadi pokoknya. Nah, jadi kita mau bahas anak muda ya. Yang kerjanya namanya anak muda ya. Kita mau bahas anak muda yang lifestyle-nya ini sekarang ini keluar suka ngopi ya kan, belanja, beli Superman ya kan, Gucci gitu dan kawan-kawannya dan barisan seterusnya. Mau bahas kenapa sih sampai kita beli gitu-gituan. Jadi akhir-akhir ini gue belajar soal masalah konsumerisme, nggak belajar juga sih, baca-baca aja. Kebetulan gue nggak bakal bahas secara inti sih konsumerisme itu apa, karena gue di sini cuma mau membagi pikiran aja yang gue rasa bagus manfaatnya buat kita bareng-bareng. 2 buku ini sempat jadi bacaan gue buat baca ini dan beberapa referensi lainnya sebenarnya. Cuman yang paling gue pakai sih ini karena paling kompeten lah gue rasa, dan ini paling enak menurut gue karena bahasanya sederhana dan memang Borillard ini Jeans ini dia membahasnya sangat enak sih buat dibahas, dan dia memang udah ahli di bidang konsumeris ekspor lah kasarannya. Oke, kita bahas konsumerisme. Jadi konsumen pengertiannya secara sederhana, aktivitas memanfaatkan produksi. Terus konsumerisme apa? Konsumerisme itu aktivitas memanfaatkan produksi secara berlebihan. Jadi lu beli sesuatu tuh udah berlebihan banget lah kasarannya, lu nggak butuh nih tapi ya udah belilah, gue punya duit ini kan. Ya itu yang namanya beli berlebihan. Ini kalau gue ungkit sejarahnya juga asik kan. Jadi di buku ini dibahas sedikit mengenai masyarakat Amerika yang tahun 1940-an sampai 1960-an itu dicap sebagai perfect consumeris. Disebut juga sebagai masyarakat Yuppies. Bukan Yuppies permen ya, Yuppies, YUPPIS. Jadi itu tentang pergerakan bayi yang cenderung itu narsistik sama hedonis. Jadi karena hidup di ini dibahas bagaimana hidup mereka yang udah mulai nyaman, damai, terus makmur, akhirnya terinspirasi banyak tokoh, orang-orang yang seniman. Akhirnya itu barang itu menjadi value atau apalah, menjadi punya nilainya, dan lu akhirnya beli. Padahal secara kebutuhan kita masih mempertimbangkan itu butuh apa enggak. Gua nih bahas kan secara sosiologi lah, mungkin kan ada yang bahas secara psikologi dan yang lainnya. Nah, kalau dari perspektifnya ada 3 perspektif cara mandang cara kita berkonsumen. Cara kita belanja, memanfaatkan hasil produksi itu ada 3 perspektif. Perspektif yang pertama tuh karena emosional. Karena keinginan lu, karena lu pengen aja, karena lucu aja. Karena kan banyak tuh branding iklan yang lu kena lah, ibaratnya TikTok lah, di branding TikTok kebanyakan lu kena. Kayak yang kata, ini lucu banget, ayo gemes gitu kan. Lu beli akhirnya, lu beli boneka Among Us lagi karena zaman Among Us, atau lu beli patung Liberty lah gitu, mungkin lu taruh di rumah lu karena lu terinspirasi gitu sama liberalis gitu kan. Ya gitu, jadi lu beli karena kepuasan emosional aja, selalu beli lu puas gitu kan. Nah terus ada lagi perspektif kedua, itu cara membeli lu. Misalnya lu membeli tuh karena apa gitu. Nih gue mungkin kurang jelas, ini gue jelasin lagi nih perspektifnya. Jadi misal gue beli karena mau terlihat kaya, atau mau terlihat gue kayak misterius gitu kan, atau gue mau beli gue biar terlihat men banget gitu kan. Barang-barang gue yang pakai jas ya kan, jamnya jam Rolex gitu kan, nama gue Alek ya kan, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, lu beli karena lu pengen terlihat kayak Yonglek mungkin ya kan. Canda ya. Jadi maksudnya lu beli karena lu terinspirasi, lu mau bergaya seperti apa, jadi menggambarkan diri lu. Itu yang namanya bagaimana cara membeli. Ada lagi yang pertama, nah yang ini yang cukup krusial. Ini yang mungkin gue sebut sebagai konsumen. Banyak dimanfaatkan orang-orang kapitalis, orang-orang besar yang secara nggak langsung kita sebenarnya udah dibentuk
punya mindset seperti ini, seperti sekarang. Jadi di mana adanya sebuah komoditas pasar yang memang itu menjadi akumulasi budaya kita nantinya. Produk hasil kapitalis. Contoh Malang Town Square. Contoh lagi Pondok Indah Mall. Di Surabaya apa namanya? Ya TP lah, itulah apalah pokoknya PIM itu jadi situ ada banyak barang-barang nih. Padahal lu kesana cuman pengen beli ikat rambut, pengen beli sendal, cuman gara-gara lu kena lihat dan itu banyak barang-barang, itu menjadi momen pas gitu buat lu buat beli barang-barang lain, lu kena. Jadi semakin banyak produksi yang dihasilkan oleh orang-orang yang berkapitalis ini, lu justru makin banyak beli. Jadi mereka ngasilin barang banyak nih, makin banyak model malah lu beli terus. Ya akhirnya ngabisin duit. Jadi itu cara pandang perspektif. Jadi gue jelasin ya pakai bahasa anak muda aja lah. Kalau gue pakai bahasa akademisi juga bingung kan, gue juga bingung pakai bahasa akademisi gitu. Jadi lebih enak pakai bahasa-bahasa kayak gini. Jadi kurang lebih tadi 3 perspektif yang kurang lebih sering kita lakuin lah kasarannya. Jadi selanjutnya pertanyaan gue adalah apakah sekarang kita beli untuk kebutuhan atau keinginan? Nah, Jin ini bahas mengenai kedua tersebut. Ada 2 faktor yang membuat kita menjadi masyarakat konsumen. Pertama adalah keinginan, yang kedua ketidakpedulian. Kita udah mulai nggak peduli dengan banyak hal tentang manfaat barang, keinginan barang, fungsi barang. Kita beli karena hanya faktor keinginan aja. Ya lu pengen, lu ingin, lu lihat lucu, bagus, manis ya kan. Kayak gua. Jadinya lu beli barang itu ya udah gitu. Ya itu era lu karena tidak peduli, lu pengen ya udah lu beli. Nah, itu yang kita menjadi masyarakat konsumen. Gue tuh pengen sharing di sini, gue harap lu semua bisa mengerti bahwa kita sama-sama bisa membatasi diri. Kita sama sharing, gue baca manfaat dari buku ini. Kenapa kita sampai sekarang menjadi seperti ini? Kita udah dibentuk, kita nggak bisa nolak zaman yang entah ada orang nyebut postmodern, modern, bebas lu pokoknya. Karena itu banyak kritik tentang postmodern dan modern ya. Terlepas dari antara postmodern, modern dan yang lainnya, kita sharing-sharing aja. Semoga yang kita bicarakan ini bisa manfaat lah buat lu. Gua pribadi ya, itu masih suka beli barang-barang kayak Push and Bear ya kan, karena pengen gitu. Pul apa? Gua tanya. Pul apa? Ya udah. Atau H&M gitu kan lu beli kan. Ya kita masih sama-sama lah. Tapi seenggaknya bagaimana kita berdua kan. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang cerdas bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, membatasi diri kita di dunia yang sudah mulai modern sekarang. Mungkin itu aja dari diksi gue hari ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Selamat tinggal, sampai jumpa di diksi selanjutnya.